Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat RN yang terbaik, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dipertemukan kembali sahabat-sahabat. Semoga sahabat-sahabat semuanya sehat, semua aktivitas juga berjalan lancar sahabat-sahabat ya. Sahabat-sahabat, ini saya dan istri ini santai-santai di depan rumah. Ini kita ngobrol-ngobrol ringan aja Maya. Ya. Jadi saya ingat nih sahabat-sahabat, anak saya sekarang satu sudah di mana? Palembang. Di Palembang. Jadi perasaan mamanya apa mah? Anak di Palembang. Sekarang memang salah satu anak juga masih di Semarang ini ya sahabat-sahabat. Tapi salah satunya sudah, yang nomor 2 sudah di Palembang, jauh di Palembang. Apa mah rasanya mau dulu awalnya mamanya melepas, mengikhlaskan, meridhoi apa? Kira-kira meridhoi nggak? Meridhoin. Alhamdulillah. Soalnya mamanya dulu juga begitu. Ya, mama dulu kan juga ngalami sama papanya Maya, merintis hidup. Langsung di Palembang. Dulu di Palembang juga. Jadi mamanya, dari sisi mamanya, pengalaman mamanya udah gak kaget kan ya. Jadi gini sahabat-sahabat, kita ingin share hari ini terkait dengan kehidupan kami yang kami sudah jalani masa jauh-jauh sebelum kita tinggal di Semarang, dan juga ingin bercerita share anak-anak kami yang salah satunya juga sudah hijrah di Palembang. Nah ini kami sengaja share untuk apa ya, bukan untuk pamer, tapi hanya untuk berbagi sahabat-sahabat, barangkali bermanfaat. Karena setiap kehidupan kita ini pasti tidak akan sama, satu sama lain itu pasti mengalami kehidupan yang berbeda-beda ya Maya. Ya. Jadi sudah pasti berbeda-beda. Sahabat-sahabat, kalau saya flashback ke belakang sahabat-sahabat, sebetulnya ayah saya, kedua orang tua saya ini sudah mengajarkan ke saya sahabat-sahabat, bagaimana kita ini hidupnya ini bisa minum dulu sahabat-sahabat. Jadi orang tua saya itu sudah mengajarkan dari dulu tuh bisa, anak-anak itu kalau bisa hidup mandiri. Dan mungkin sedikit cerita sahabat-sahabat, kalau keluarga saya itu memang keluarga dari background tentara sahabat-sahabat. Dulu belum TNI, kalau ayah saya dulu masih, mungkin kalau nggak salah sahabat-sahabat, ayah saya itu TKR aja ya, mungkin ya TKR atau apa ya, Tentara Keamanan Rakyat atau apalah zaman dulu ya. Itu intinya ayah saya itu ikut berperang ya Maya, membantu kemerdekaan. Itu sebelum kemerdekaan sudah ikut berperang, itu ayah saya. Nah setelah merdeka, ceritanya singkat cerita, ayah saya ada 2 pilihan, apakah meneruskan jadi tentara apa seperti apa. Akhirnya ayah saya memutuskan hijrah. Nah ini cikal bakal hijrahnya nih sahabat-sahabat, cikal bakal hijrah di keluarga kami itu sebetulnya. Ayah saya, ibu saya itu asal usulnya dari Wates, Yogyakarta. Nah setelah merdeka sekitar tahun 50-an lah, itu hijrah ke daerah Sumatera Selatan, tepatnya di daerah Ogan Komering Ulu sahabat-sahabat. Nah di sana membuka lahan, karena di sana dulu zaman tahun segitu pembukaan lahannya sedang marak ya, sedang programkan oleh pemerintah zaman dulu, barangkali belum masuk ke
transmigrasi, belum masuk ke transmigrasi ya, tapi sudah ada transmigrasi, tapi sifatnya transmigrasinya swadaya, sahabat-sahabat. Kira-kira seperti itu. Jadi hijrahlah beliau berdua di Palembang. Sebetulnya tepatnya bukan di Palembang, tapi di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Nah, ini cikal bakal yang menginspirasi kita semua, wabil khusus kami sekeluarga. Jadi seperti itu, sahabat-sahabat. Jadi setelah hijrah ke Palembang, tapi yang dibawa itu hanya satu anak, sahabat-sahabat, yaitu kakak saya yang tertua, itu yang nomor satu, yang lahir di Wates. Yang selebihnya kami ini lahir semua di daerah Ogan Komering Ulu, seperti itu. Nah, ini cikal bakal cerita hijrahnya kami, jadi seperti itu. Sahabat-sahabat, itu menginspirasi untuk saya khususnya dan keluarga kami pada umumnya. Sahabat-sahabat, kalau cerita saya ini, kami ini berdua dan sekeluarga ya Maya. Dulu pertama kita setelah menikah Maya, langsung ke Palembang. Perasaan mamanya apa Mah? Langsung diboyong Palembang waktu itu. Perasaannya ya gimana ya? Senang atau sedih? Ya campur-campur deh. Ya ada senengnya, ada sedihnya. Sedihnya itu kok jauh dari orang tua, dari saudara-saudara. Senengnya apa ya? Ya pengalaman aja. Senengnya, masa punya suami baru nggak seneng? Seneng nggak itu? Ya. Mestinya kita seneng lah. Jadi sahabat-sahabat, itu awal tahun 88. 89. Tahun 89. Tahun 88 1988 Desember itu kami menikah. Jadi setelah itu masih tahun 88 ya Maya, masih Desember, kita langsung berangkat ke Palembang. Benar Mama sih tadi, bukan 89, 88 Desember itu kita langsung hijrah ke Palembang, cus ke Palembang. Jadi nggak berlama-lama setelah nikah, hanya selisih berapa hari Mah? Sehari. Pagi udah. Kita langsung berangkat Palembang, dan di sana kita merintis hidup, sahabat-sahabat. Nah, karena di Palembangnya itu kita belum dapat kerjaan Maya, kita ngelamar sana sini, tapi alhamdulillah hanya 2 hari loh Mak, bapaknya dapat kerjaan. Allah itu maha pemurah, sahabat-sahabat, maha mengatur. Jadi bayangkan sahabat-sahabat, saya ini spekulasi nekat, modal nekat Maya, ke Palembang dalam 2 hari sudah dapat pekerjaan. Walaupun pekerjaan Kontraktor. enggak, waktu itu belum kontrak, iya, belum kontraktor, masih konsultan engineering, sahabat-sahabat. Setahun. Jadi di situ saya setahun. Singkat kata seperti itu, sahabat-sahabat. Namun demikian dalam perkembangannya saya kembali hijrah ke Jakarta. Saya kerjanya di Jakarta. 91. Itu tahun 91. Jadi 89, 90, 91 kita sudah pindah ke Jakarta. Tapi saya dan keluarga tinggal di Bekasi. Itu kami sudah membawa anak satu ya Maya, Viva Orcita, itu yang sudah lahir di Palembang. Baru umur berapa Mbak Viva waktu itu? 2 bulan setengah. Baru belum 3 bulan, sahabat-sahabat, sudah kami boyong ke Jakarta, ke Bekasi tepatnya ya. Jadi kami cari kontrakan di Bekasi. Jadi tinggal di Bekasi, tapi saya bekerja di Pulau Gadung, sahabat-sahabat, di kawasan industri Pulau Gadung.
Ya sahabat-sahabat, lanjut. Jadi singkat kata, kami itu dulu di Palembang, terus Cao pergi ke Pulau Gadung, ke Bekasi sampai 18. tahun 2018. Ya tadi kita awali, kita mulai tahun 91 ya Maya. Iya, 91 sampai 18. Sampai tahun 2018. 2018. Nah, selanjutnya kami dari tahun 2018 sampai sekarang tinggal di Semarang sahabat-sahabat. Karena dulu pilihan-pilihan dan akhirnya penempatannya ada di Semarang. Itu juga di luar prediksi kita, karena kami sebetulnya wabil khusus minta ridho ibunda saya sahabat-sahabat, minta ridho beliau dan beliau meridhoi kami hijrah kembali ke Semarang sampai sekarang sahabat-sahabat. Jadi singkat kata seperti itu kehidupan kami, dan ini yang luar biasa sahabat-sahabat. Setiap kali kami melakukan keputusan mengambil keputusan sahabat-sahabat, itu memang berat sahabat-sahabat, memang berat. Namun demikian dengan dasar pertimbangan yang matang ya sahabat-sahabat, berbagai macam faktor kita pertimbangkan, pada akhirnya kita memutuskan. Dan setelah keputusan kita bulat, kita jalani dengan mulai dengan basmalah ya Maya. Iya. Alhamdulillah selama ini perjalanan kami insya Allah diberikan kelancaran dan kemudahan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat, ini ini membicarakan diri kita sendiri sahabat-sahabat, dan istri saya. Nah, beda halnya kalau kita ngomongi anak sahabat-sahabat. Jadi kalau kita menjalani kehidupan kita, khususnya saya sama istri, karena kan nawaitunya dari kita sendiri. Nah kalau yang anak rasanya beda ya Maya, rasanya beda, rasanya lebih berat dibandingkan kita sendiri waktu kita menjalani. Jadi sebetulnya konsep hijrah itu memang mudah diucapkan, tapi waktu kita menjalaninya itu memang berproses, tapi ada kalanya saat-saat tertentu itu menjadi momen-momen yang yang luar biasa ya, momen-momen yang luar biasa. Kalau kita tadi hitung lagi ke belakang, Maya mundur ke belakang, tahun 88 kita hijrah ke Palembang. Tahun 91 kita hijrah ke Jakarta. Tahun 2018 kita hijrah ke Semarang. Nah sahabat-sahabat, saya ingin cerita yang di Bekasi ya, yang di Pulau Gadung. Saya memang bekerja dari awal itu di kawasan industri Pulau Gadung, di pengelola kawasan yaitu PT Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung. Itu sebuah BUMN kawasan industri sahabat-sahabat. Nah bekerja di situ dari tahun 91 sampai tahun 2018. Tapi sahabat-sahabat, kami ini ya Maya, rumahnya itu pindah-pindah terus sahabat-sahabat. Dari Palembang dulu, dari Palembang ke sini. Oh mau dihitung. Tapi yang paling banyak memang yang di Bekasi pindahnya. Tapi yang kita hitung dari awal deh, bener namanya kita hitung dari awal. Yang pertama coba hitung namanya. Dari Palembang. Di Palembang dulu. Sekip. Ya kita sempat tinggal di Sekip. Sekip Tengah itu sahabat-sahabat yang daerah banjir ya, gitu. Itu tempat yang banjir itu. Lanjut di mana? Terus Sukarame. Di Sekipnya 1 tahunan. Di Sukarame 1 tahun. 2 tahun kita kontrak. 1 tahun kami balik lagi ke ya nggak nyampe 2 tahun lah. Terus pindah lagi ke Sekip lagi. Terus
terus ke Bekasi. Ke Bekasi Jadi Titian tadi berapa Indah. tadi? 2 kali. Skip Sukarame ya, skip lagi. Oh iya, terus Bekasi Titian Indah. Bekasi di komplek Titian Indah. Di Titian Indah. Terus pindah ke Alinda. Terus ke Alinda lagi. Terus Alinda itu pindah rumah ke blok lain. Blok lain. Terus ke Permata. Terus ke Permata, perumahan Permata. Terus ke Semarang. Puspondolo. Oh, kos. Ini sahabat-sahabat, momen luar biasa. Kami sempat kos di Semarang bulan. ini hampir setahun, 11 bulan tepatnya ya. Jadi luar biasa. Jadi kami kos di kamar ukuran 3x3, tapi kamar mandi di dalam. Jadi kami kos di situ hampir setahun, mempersiapkan rumah yang kita tinggali sekarang ini, sahabat-sahabat. Jadi itu luar biasa prosesnya, dan kami hidup sederhana dengan hanya kos. Padahal di Bekasi juga ada rumah, cuman kan kita ingin supaya lebih lebih fokus, lebih efektif. Kalau saya bolak-balik Jakarta, Semarang, walaupun memungkinkan, tapi saya nggak mau karena saya ingin mengabdikan diri saya lebih fokus untuk bekerja, bukan warawiri. Kalau warawiri itu menurut saya ya sahabat-sahabat ya, itu kurang fokus, kurang efektif di dalam bekerja. Jadi kalau saya sudah memasuki tempat kerja dimanapun, saya biasanya itu saya menempatkan diri di situ supaya kita lebih fokus untuk pengabdian saya. Kira-kira demikian sahabat-sahabat. Jadi berapa kali berarti? 5 kali tadi ya. Skip Sukarame, skip Titian Indah, Alinda, Permata, Puspondolo, Semarang. 9 kali. 9 kali. Melebihi kucing, sahabat-sahabat. Kucing kan katanya 7 kali ya. Kita 9 kali subhanallah. Jadi proses hijrah kami seperti itu. Dan ini sebetulnya kami jalani memang ada rasa beratnya. Namun demikian karena kita sudah berketetapan hati, sehingga menjadi lebih enjoy, lebih kita bisa nikmati. Kita nikmati. Bayangkan sahabat-sahabat, selama 11 bulan tadi yang kita ceritakan, kita ngekos, sebetulnya tempatnya ya sangat sempit. Namun demikian karena kita menikmati ya enak-enak aja ya Maya, enak-enak aja, happy aja. Aksesnya kemana-mana enak sih di daerah Puspondolo. Itu sahabat-sahabat. Sekali lagi saya mengulang lagi sahabat-sahabat, tapi beda kalau yang hijrah itu anak kita. Beda. Bedanya kasihan. Ya bedanya di perasaan kita. Saya sebagai ayahnya aja, sebagai bapaknya, laki-laki aja, itu perasaan saya beda dengan waktu saya menjalani bersama istri dulu. Beda. Lebih berat kita melepas anak dibandingkan kita menjalani sendiri, sahabat-sahabat. Makanya kita belajar bagaimana kita bisa menjalani. Yang jelas kita harus pertimbangkan secara matang dari semua aspek, kira-kira yang signifikan kita pertimbangkan, sahabat-sahabat. Karena kita bekerja, kita berjuang untuk apa sih kalau nggak untuk anak? Kira-kira kan itu ya sahabat-sahabat ya. Mamanya ada ini nggak, komen nggak kalau ngelepas anak seperti apa? Ya karena kasihan kalau pas sakit itu sendirian. Biasanya kan sama ada mamahnya, ada papahnya gitu. Terus sendirian, apa-apa sendirian. Lagian pas sakit itu kan nangis juga, kena COVID. Iya. Jadi momen kemarin yang lalu sahabat-sahabat, si Viva Starlista itu kan COVID. Ya karena kan dia kan melayani medis ya sahabat-sahabat. Jadi sebagai apoteker sering berinteraksi dengan pasien, sahabat-sahabat. Jadi
ya akhirnya terpapar juga sahabat-sahabat. Dan itu yang momen yang luar biasa. Saya sebagai laki-laki aja saya menangis sahabat-sahabat, karena anak saya posisinya dia ada di Palembang, saya dan keluarga semua di Semarang. Bayang tidak sahabat-sahabat perasaan saya sebagai laki-laki aja saya menangis sahabat-sahabat, apalagi setiap saat kita video call, telepon, itu dia tuh menangis. Kenapa menangis? Karena 2 minggu sahabat-sahabat dia itu nggak bisa BAB. Kebayang tidak? Jadi karena nggak bisa BAB, dia nggak mau makan. Bagaimana bisa sembuh kalau nggak ada asupan? Karena kalau dimasukkan makanan, otomatis menambah perutnya semakin besar karena tidak bisa keluar. Jadi BAB-nya masalah. Nah itu yang menjadi problem, karena memang COVID itu sebetulnya akan menyasar kepada kelemahan-kelemahan penyakit kelemahan kita di tubuh kita. Jadi itulah yang menjadi berat sahabat-sahabat. Bagaimana melepas anak walaupun pada akhirnya karena Allah Maha mengatur, Maha menyembuhkan, akhirnya sembuh ya dengan berbagai macam cara. BAB-nya akhirnya disedot keluar, alhamdulillah lega dan bisa recovery kembali setelah asupannya berangsur-angsur berjalan dengan lancar, termasuk juga BAB-nya. Itu salah satunya yang bikin kita berat sahabat-sahabat. Belum lagi yang bersangkutan anak saya ini juga kena lagi sahabat-sahabat, sakit lagi, sempat 3 kali terkena ya Maya. Sempat 3 kali terpapar. Yang di Palembang tuh ini sendiri apa? Ya mandiri, isolasi mandiri. Isoman. Jadi yang di Palembang isoman selama 2 minggu sendiri. Ya itu juga kasihan ya. Tapi yang di Bekasi juga lebih kasihan mah. Iya. Yang terakhir karena tugas di Jakarta, ya Maya, kena lagi. Terpapar lagi. Terus Isoman masalahnya 2 minggu. di Jakarta akhirnya saya minta untuk pulang ke Bekasi, ke rumah Bekasi, rumah kosong sahabat-sahabat. Ini yang luar biasa juga karena tidak ada siapa-siapa di situ. Tapi akhirnya kakaknya bisa menemani, mendampingi, mensuplai makanan dan obat-obat yang lain-lainnya, akhirnya ya alhamdulillah pulih kembali. Jadi rasa kita sebagai orang tua melepas anak seperti itu memang tidak mudah. Tapi sahabat-sahabat percayalah bahwa kita ini ada yang maha mengatur. Allah itu maha mengatur segalanya. Namun demikian kan kita diwajibkan ikhtiar sahabat-sahabat. Kita itu wajib ikhtiar. Jadi kewajiban kita itu ikhtiar dan berdoa. Seperti itu. Jadi itulah yang kita lakukan sahabat-sahabat, sambil menguatkan diri kita masing-masing ya Maya. Kita harus kuat sih. Jadi anaknya juga ikut kuat juga. Kita nggak cengeng, anaknya juga nggak cengeng. Kalau kita cengeng, anaknya ikut cengeng. Iya. Kalau kita tunjukkan kita ini khawatir, kita menangis, kita gimana ya, ya anak kita nanti menjadi juga beban. Iya. Jadi mending kita jangan tunjukkan dengan rasa sedih kita, dengan emosi kita yang barangkali kita harus kendalikan. Karena apa? Karena kita juga harus mencontohkan dan kita harus memberikan energi positif ya sahabat-sahabat ya kepada anak kita. Jadi sahabat-sahabat, belajar mengenai hijrah ini tentu perjalanan hijrah itu tidak hanya sekali atau 2 kali atau 3 kali. Hijrah itu setiap saat kita hijrah, karena prinsipnya apa sih Mbak? Prinsipnya hidup kita hari ini harus lebih baik dibanding kemarin. Kok kebalik? Hidup sekarang kita ini harus lebih baik dibanding kemarin. Nah besok juga harus lebih bagus dibanding hari ini. Kita kalau mau beruntung, yaitu rumusnya itu. Besok harus lebih baik dibanding hari ini. Hari ini mestinya lebih baik dibanding kemarin. Ya itu yang ya.
Jadi seperti itu ya. Kalau kita hidupnya hari ini atau besok sama saja, itu kita rugi. Jadi sahabat-sahabat, barangkali share kita ada lagi nggak yang kita bisa sampaikan ke sahabat-sahabat. Ini sekedar share, siapa tahu bermanfaat untuk kita saling menguatkan ya sahabat-sahabat. Ada lagi Ma? Ya, kita Kalau mamanya kalau kita melepas anak ya harus diikhlaskan, itu aja. Soalnya anak itu kan juga titipan. ya itu benar Ma. Jadi kita ini yang sering lupa, saya sendiri juga sering lupa ya Ma ya. Kita tuh merasa memilikinya berlebihan, padahal anak itu hakikatnya titipan. Anak itu punya Allah, anak itu adalah amanah. Jadi bukan 100% kita menganggap anak itu milik kita. Lagian kita kan juga sering ini video callan terus sama. Ya, Jadi, sahabat-sahabat. Kalau kita kangen itu tuh ya kayak masih di depan kita. Iya betul. Jadi sahabat-sahabat, kalau kita ini ya kita mengandalkan ini sahabat-sahabat ya, mengandalkan HP untuk komunikasi dengan anak-anak kita. Jadi apa yang kita bisa nikmati dari aspek teknologi ya kita manfaatkan. Karena apa? Karena sebetulnya era sekarang tidak ada alasan untuk kita terlalu bersedih hati karena faktor jarak. Karena sebetulnya komunikasi kita bisa bangun dengan menggunakan IT. Teknologi kita sekarang nggak kurang seperti itu. Jadi andalan kita apa Maya? Video call ya Maya. Juga kita harus mendoakan terus sama anak. Betul. Jadi sahabat-sahabat, doa ini sangat penting. Kalau sahabat-sahabat punya HP, insya Allah pasti ada Bluetooth-nya. Jangan lupa di diri kita ini di diri kita masing-masing ini kita punya Bluetooth. Terutama ibu itu Bluetooth-nya sinyalnya kuat sekali. Jadi kalau mamanya mendoakan anak kita, insya Allah itu ijabah, gampang diijabah oleh Allah. Apalagi anak-anak kita juga berdoa dengan doa yang sama, dengan nawaitu yang sama, itu akan lebih connect. Karena Allah itu memberikan kelebihan untuk ibu. Ibu itu diberikan Bluetooth-nya jauh lebih kuat karena ibu baru bapak. Jadi kalau dipresentasekan 75% ya itu doanya ijabah sahabat-sahabat. Demikian sahabat-sahabat, barangkali share singkat ini bermanfaat. Semoga sahabat-sahabat tetap sehat, sukses dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.